memang benar ya, negara kita ini memang kaya dengan suku adat ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri ya teman-teman. Memang sungguh kaya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Kukuh 908, yaitu channelnya Reaction. Oke teman-teman, dimanapun berada, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel YouTube saya dari awal. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang baru subscribe channel YouTube ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dimurahkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya tentunya, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen ngajak teman-teman mereaksikan sebuah video yang sangat membuat saya bertanya-tanya dan penasaran banget teman-teman. Apakah benar di Malaysia itu ada sebuah adat yang sama persis dengan adat yang ada di Indonesia, yaitu adat Minangkabau ya, yang berada di Sumatera Barat kalau nggak salah ya teman-teman. Katanya ada kemirifan ya teman-teman, dan ada unsur darah dari darah Minangkabau. Oke teman, saya pun penasaran banget. Oke teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman mereaksikan sebuah video tentang penjelasan seseorang tentang hal ini. Oke teman-teman, langsung saja kita reaksikan supaya pengetahuan saya dan pengetahuan teman-teman bertambah. Oke teman-teman, ini videonya. Apa sejarah di sebalik adat perpatih ini? Adat perpatih saling berkait dengan adat Temenggung yang diamalkan di negeri-negeri lain di Semenanjung. Sejarahnya, adat perpatih ini diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Sementara adat Temenggung pula diasaskan oleh abang tiri beliau bernama Datuk Ketumanggungan. Mereka berdua berkongsi ibu yang sama bernama Puti Indo Jelita. Sementara ayah Datuk Perpatih ini adalah seorang penasihat diraja bernama Cati Bilang Pandai, dan ayah Datuk Ketumanggungan pula adalah seorang raja bernama Datuk Seri Maharaja Diraja, seorang raja di kawasan Gunung Marapi, sekarang berada di Sumatera Barat sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Oleh sebab Datuk Ketumanggungan ini keturunan diraja, maka secara tidak langsung dia menerapkan sistem aristokrat dalam pentadbirannya. Hal ini bertentangan dengan jiwa Datuk Perpatih sendiri, yang mana dia berjiwa demokrasi. Maka mereka berdua berbalah sehingga pernah mencetuskan satu perselisihan dalam satu hukum, iaitu Undang-Undang Tarik Balas, di mana hukum tersebut siapa yang membunuh harus dibunuh. Maka perselisihan ini akhirnya diakhiri dengan Datuk Perpatih tersebut menikam satu batu yang sekarang batu tersebut bernama Batu Batikam di kawasan Pagaruyung, Sumatera Barat, sebagai satu tanda perdamaian. Memandangkan jiwa orang Minangkabau yang suka merantau dan mengembara ke tempat baru, maka orang-orang Minangkabau ini pergi merantau ke beberapa kawasan berdekatan Sumatera, termasuklah ke Semenanjung Malaysia ini, di mana mereka membuka kawasan Negeri Sembilan pada abad ke-14, kawasan Bayan Lepas di Pulau Pinang oleh Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan dan Nakhoda Kecil pada awal abad ke-18, serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur ini seperti Kerinci dan Bangsa pada akhir abad ke-19. Secara tidak langsung, orang Minangkabau tersebut yang datang merantau, mereka membawa budaya dan adat resam dari tempat asal mereka di Sumatera, termasuklah makanan yang kita selalu makan terutamanya semasa raya ini, iaitu rendang, di mana pada asalnya rendang tersebut dibawa oleh para perantau kerana rendang tersebut bersifat tahan lama dan boleh dimakan begitu sahaja. Mengenai suku-suku di Minangkabau ini, di Negeri Sembilan terdapat 12 suku, sementara di Sumatera Barat pada asalnya terdapat 4 suku utama sahaja, iaitu bagi yang mengamalkan kelarasan Kotopiliang atau adat Temenggung yang kita kenal di sini, mereka hanya ada 2 suku utama, iaitu suku Koto dan suku Piliang. Dan juga kepada kelarasan Bodi Caniago yang kita kenal sebagai adat Perpatih tadi, ada 2 suku utama juga, iaitu suku Bodi dan suku Caniago. Dan akhirnya keempat-empat suku ini berpecah sehingga kedatangan Islam di Minangkabau, Sumatera. Sementara 12 suku di Negeri Sembilan ini yang kita dengar dalam lagu Waris Rembau Most Wanted, di mana 9 daripada 12 suku tersebut mengambil dari nama tempat asal mereka dari Sumatera tersebut, seperti Payakumbuh, Simolenggang, Batu Hampar, Batu Bolang, Solomak,
Mungkar, Tiga Batu, Tiga Nenek dan Tanah Datar. Malahan, Tanah Datar itu sendiri adalah satu negeri tempat asalnya kerajaan Pageruyung, iaitu kerajaan terakhir di Sumatera Barat. Secara tidak langsung, pengaruh Minangkabau telah berada di Nusantara ini. Bukan sahaja di Malaysia ataupun Indonesia, malahan sampai juga ke Singapura. Seperti Presiden pertama Singapura iaitu Yusof Ishak, pencipta lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura iaitu Zubir Said, kedua-duanya adalah orang Minangkabau sendiri. Dan juga yang di-Pertuan Agong pertama kita, Tuanku Abdul Rahman, mereka semua berdarah Minangkabau. Oke teman-teman, wow memang benar ya, negara kita memang kaya dengan suku adat ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri ya teman-teman. Bisa kita lihat dari video ini, bahkan suku adat yang ada di Indonesia tersebar sampai ke negara tetangga kita yaitu Malaysia ya teman-teman, bahkan sampai ke Singapura ya teman-teman. Masya Allah gitu teman-teman. Namun di sebalik penjelasan video ini ada masyarakat Malaysia, saya nggak tahu ini siapa ya teman-teman. Dia menyanggah video tersebut ya, maksudnya menjawab video tersebut ini. Dia menolak tentang kesamaan adat ini ya teman-teman. Dia mengatakan adat ini adalah adat ini memang asalnya dari Negeri Sembilan, bukan dari Minangkabau ya teman-teman. Oke, kita lihat video ini teman-teman. Ada yang menyatakan ambil gambar pakai drone rumah saya macam-macam. Dari segi reka bentuknya saja pun dah tak sesuai dengan saya. If you know me, I'm not. Ya, saya tidak ada. Saya bukannya ada darah Minang ya. Saya tak ada darah Minang. Jadi tak. Itu sebab semasa saya jadi Menteri Besar, banyak orang marah dengan saya mengapa tidak disambung legasi bangunan-bangunan Negeri Sembilan ini mesti diikut reka bentuk Minangkabau. Kerana saya telah mengubah suai supaya reka bentuk rumah Negeri Sembilan itu memang ada tersendirinya. Reka bentuk Negeri Sembilan punya design buildingnya ada sendiri. Rumah-rumah Melayu Negeri Sembilan dia macam rumah saya ni lah. Itu rumah Negeri Sembilan. Rumah yang ada serambi kecil dan juga rumah Minang dia melengkung begitu, dia ada macam bertanduk. Masa saya jadi MB dulu banyak gesaan-gesaan supaya identiti Negeri Sembilan ini ditekankan dan supaya semua jabatan kerajaan dan juga bangunan-bangunan baru diberi bentuk dalam reka bentuk Minangkabau. Tapi setelah dipertimbangkan, setelah mendapat pandangan-pandangan daripada semua pihak, kita meneruskan hasrat untuk kita menjadikan reka bentuk rumah Negeri Sembilan itu sebagai kita punya reka bentuk negeri. So nampaknya mereka resorted to ataupun mereka beralih kepada daripada menyerang tidak ada apa-apa yang dilakukan pembangunan di Negeri Sembilan kepada serangan peribadi. Saya yakin penduduk orang ramai lebih memahami ya, dan lebih. Oke teman-teman, saya nggak tahu mau percaya sama siapa ya teman-teman. Saya mau percaya sama orang ini atau orang yang lebih tahu menjelaskan. Tapi menurut saya lebih percaya dengan penjelasan orang yang pertama ya teman-teman. Karena dia menjelaskan dengan bukti-bukti ya teman-teman, seperti yang disebutkan batu apa itu saya lupa, dan bahkan dibuat tempat museum bersejarah ya teman-teman. Nah itu sebuah bukti nyata kan. Dan juga saya lihat orang ini masih muda ya teman-teman, umurnya sekitaran 40 atau 50-an ya. Sedangkan adat Minangkabau itu yang dijelaskan oleh saudara kita masuknya dari abad ke-19 ya teman-teman, abad 9 atau abad 19 ya. Sedangkan orang ini mungkin dia lahir pada tahun sesudah Indonesia merdeka ya, saya rasa ya teman-teman.
Soalnya kita lihat pahlawan-pahlawan yang kemerdekaan Indonesia sangat tua sekali ya, dan ini dia seperti kita lihat wajahnya tuh masih muda ya. Dan kenapa saya bilang kayak gitu teman-teman, orang ini mungkin nggak betul-betul berpengetahuan tentang hal ini ya teman-teman ya, sehingga dia menjelaskan tanpa ilmu. Oke, sedangkan orang itu memang menjelaskannya tentang ilmu ya, bukti-bukti ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan menambah wawasan teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya teman-teman, dan jangan lupa support channel YouTube saya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten reaction terbaru. Oke teman-teman, kita ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.